Bismillahirrahmanirrahim. Sampai singkatnya muncullah Nabi Musa alaihissalam. Karena ini kisahnya selalu menarik gitu kan? Selalu menarik. Semua perlakuan Firaun ini terekam sempurna nanti dari masyarakat-masyarakat dari kalangan ini yang kemudian diperbudak. Yang ini akan melahirkan karakter baru. Ya, melahirkan karakter baru. Di semua dari perbudakan, dari mulai maaf sekali. Kalimat ini mungkin saya kadang nggak bisa mengungkapkan kalau terlampau kasar gitu ya. Ya, sampai ke status merasa diri sebagai Tuhan, itu budak paling bawahnya itu dari kalangan ini yang Bani Israel tadi. Jadi semau-maunya kalau bunuh ya bunuh, suruh bangun piramid ini yang bawa batu dan sebagainya, itu yang semua hal yang dilakukan. Sampai pada puncaknya ada ramalan-ramalan dukun yang mengatakan pada masa itu akan lahir nanti seorang bayi yang akan mengguncang kekuasaanmu. Maka keluarlah dekrit dari Firaun pada masa itu, tempeli semua keturunan-keturunan Bani Israel ini. Tempel, yang perempuannya khususnya yang mengandung. Jadi ada dua yang nempel, satu intel, satu algojo. Dan algojonya sudah membawa pisau. Ya, pisau sepisau-pisaunya zaman Firaun ya, bukan kayak pisau dapur sekarang gitu. Ya, perintahnya cuma satu. Kalau lahir laki-laki, langsung banting di hadapan ibu yang telah melahirkannya dan gorok sehabis-habisnya. Jadi menjatuhkan tuh, kalau menyembelih dengan dijatuhkan istilahnya zabaha. Ya, kalau tidak jatuh itu nahara. Makanya unta pakai nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Itu untuk unta. Tapi kalau kayak kambing, sapi, kerbau dan sejenisnya dijatuhkan dulu, baru disembelih, itu zabaha. Kalau sekali sembelihan dan halus, itu namanya zabaha yadzahu zabhah. Set sekali. Tapi kalau berkali-kali begini, itu zabaha yuzabbihu. Al-Baqarah ayat ke-49. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna. Perintahnya jelas, eksekusi langsung. Genosida, habisin. Setiap ada laki-laki, perempuan boleh hidup. Jadi pada masa itu semua itu kekejian, kekejaman dan sebagainya Firaun. Maka Anda sudah paham, kita sudah tahu, di antara sekian bayi itu ada satu yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkehidupan dan membebaskan keturunan-keturunan beliau itu ke atasnya dari perbudakan Firaun. Itulah yang kita kenal dengan Musa alaihissalam. Siapa namanya? Nabi Musa alaihissalam. Itu keturunan ke atasnya ke Lewi tadi yang saya sebutkan. Dari keturunan Lewi melahirkan Musa alaihissalam. Secara singkat, Musa tumbuh dewasa tadinya dalam pemeliharaan istrinya Firaun, yaitu Asiyah, dan kelak kemudian masuk Islam. Setelah dewasa jadi pemuda, singkatnya jadi nabi dan rasul. Lalu disitulah terjadi pertentangan antara Musa dengan Firaun. Musa diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul untuk membebaskan umat dan kaumnya pada masa itu dari perbudakan. Risalahnya itu satu. Dan diberikan kitab disebut dengan apa? Taurat. Atau Torah dikenalnya, Taurat atau Torah. Perhatikan baik-baik. Ini tolong highlight baik-baik ya. Ketika terjadi pertentangan antara Musa dengan Firaun itu, Musa membawa risalah kenabian dan kerasulan, tugasnya langsung dari Allah. Firaun membawa risalah nafsunya sampai mengatakan saya Tuhan yang paling agung, gak ada Tuhan selain saya. Ana rabbukumul a'la. Secara singkat, perhatikan. Maka dilakukan oleh Firaun semua jenis segala hal yang bisa menjatuhkan Musa, propaganda. Jadi ilmu propaganda itu sudah ada dalam Al-Quran, diabadikan, dan yang pertama kali disebutkan propaganda keburukannya itu Firaun. Dalam media-media Firaun itu sudah disebarkan. Ya, ini sebetulnya perusak aja. Yang punya tempat itu kita, yang punya wilayah itu kita. Ini mau mengeluarkan kita dari sini, ini ingin merusak kita, ingin merubah tatanan kita yang sudah eksis, yang sudah baik dan sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan? Ke internalnya disebutkan A, ke eksternalnya disebutkan B. Itu sudah ada. Lalu keluar, ini kan kelompok kecil aja. Ini bukan mewakili semua kebutuhan manusia. Ini cuma kelompoknya Musa aja yang kecil. Ya, innahu lasirzimatun qalil. Ini cuma kecil-kecil aja. Udah, jadi Firaun itu kalau skala yang dihadapnya tinggi, dia rendahkan tuh caranya. Ya, misal ya, kalau kita tarik di kekinian. Masalahnya Jawa Barat misalnya, atau Indonesia nih. Udah, bikin kecilkan jadi Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ini terlalu besar, kecilkan Bekasi. Bekasi terlalu besar, kecilkan Jakapermai. Jakapermai terlalu besar, kecilkan. Cuman Jamaah Al-Azhar aja yang ratusan. Nggak se-Jawa Barat. Palestina kebesaran.
kecilkan. Oh ini Gaza aja. Gaza kebesaran, kecilkan. Hamas saja. Innahu lasirzimatun qalil. Nah ini pembuka dulu ya, tadi saya yang mau saya sampaikan. Jadi semua perlakuan Fir'aun ini terekam sempurna oleh kaumnya Nabi Musa alaihi salam, yang kelak nanti dari semua mereka membentuk karakter-karakter yang unik, yang mewarisi genealogi ini. Nanti umatnya Nabi Musa ini, walaupun dibebaskan dari Fir'aun, tapi nanti ada yang mewarisi sifat dan karakter Fir'aun. Nanti kita akan lihat itu dalam perjalanannya. Ini sangat menarik sekali. Ya, nanti ada yang betul-betul taat dan berubah, ada yang diambang pertengahan dengan keraguan, ada yang puncaknya dia ikut diselamatkan, tapi menyimpang dari ketentuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara singkat, nih Tuhan KW wafat nih, tenggelam. Ya, yang mengaku Tuhan kan, Anna Rabbukumul A'la, KW kan. Allah tuh begini, kalau ada orang terlampau tinggi, ngaku paling tinggi, itu cara diwafatkan, dibinasakannya dengan cara yang membuat kita jadi tertawa, dikecilkan, direndahkan. Contoh, Namrud, cuma sama semut aja. Namrud kan ngaku Tuhan. Ngaji Qurannya yang banyak dong, ngaji supaya nyambung kita. Ya? Jadi Al-Baqarah ayat 258 kan ngaku Tuhan dia. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi Rabbi. Kamu pernah dengar nggak? Pernah baca nggak? Kata Allah, punya pengetahuan nggak tentang seorang raja yang mendebat Nabi Ibrahim dan ngaku Tuhan, Namrud. Ya, kan binasanya cuma sama nyamuk, masuk aja selesai. Tuhan matinya sama nyamuk katanya. Ya. Firaun tenggelam sehingga kita bisa jadi candaan. Tuhan tenggelam. Gitu aja gitu. Jadi biasanya orang-orang yang mengaku tinggi dan biasanya melakukan pertentangan yang zalim, itu Allah cuma kirimkan yang kecil-kecil untuk menghabisi. Kasih penyakit. Coba lihat yang hebat, sosok hebat melarang azan, membinasakan syariat-syariat Islam, syiar dan sebagainya. Itu binasanya cuma sama penyakit aja katanya, cuma sama kuman kecil meninggal. Tuhan matinya sama kuman katanya. Itu seperti itu tuh. Selalu demikian fitrahnya. Makanya hati-hati ya. Hati-hati. Balik. Ini sudah tenggelam, sudah selesai. Musa membawa alaihi salam semua kaumnya tuh. Sudah melewati Laut Merah itu kan, sudah dibawa, sudah keluar dari situ. Allah akan tempatkan balikin lagi ke sini. Ya. Karena di sini nanti tempat-tempat ini yang bisa membuat mereka itu hidup lebih tenang, lebih biasa, lebih nyaman. Karena memang apa? Syariat-syariat yang dibawa dari sebelumnya dengan nilai-nilai keislaman. Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan dari Nuh alaihissalam, dari keturunannya, memang sudah dijalankan di sini dan tenang keadaannya. Jadi syariat Islam itu kalau diterapkan dalam konteks kehidupan, itu memberikan kedamaian untuk siapapun. Makanya sholatnya aja sudah salam, sudah damai. Kita kalau sholat ditutup dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah salam dari dulu sudah ada. Dulu semua nabi sholat. Nabi Musa sholat. Quran surah Taha itu ayat 20. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Ismail yang lahir di Kanan di Palestina itu sholat. Bahkan minta semua keluarganya sholat. Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Salat. Nabi Zakaria salat. Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Isa Yesus Mesias salat. Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Wa ausani bis shalah. Salat. Dan risalah salat itu melahirkan kedamaian, ketentraman. Karena itu setelah keluar dari situ dibimbing, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa, bawa nih ke negeri ini. Negeri suci, Baitul Muqaddas, Ardul Muqaddasah, bawa ke sini karena di sini itu yang bisa diterima. Ya, jadi bukan satu tanah yang dijanjikan untuk mereka sebagai privilege, bukan. Datang ke situ karena ini ada karakter-karakter yang unik di kaummu ini, yang kalau nanti di berbagai tempat hidup, karakter ini bisa merusak, yang dengan merusak ini bisa tertolak dimanapun itu. Ya, dan itu dibuktikan oleh sejarah. Di sini, itu dari dulu sudah tahu keturunannya ada di situ. Nabi Ibrahim alaihissalam ke bawah kan, ya. Dan ingat jangan diklaim untuk kaum itu saja, karena ke atasnya itu Kanaan ke atas, keturunan Nabi Nuh. Jelas sampai sini? Oke, kita luruskan dulu tuh. Jadi begitu keluar dari situ, Nabi Musa diminta oleh Allah untuk menghadap ke Tur Sina itu untuk mendapatkan wahyu selama 40 hari 40 malam kurang lebih. Maka apa yang terjadi? Baru tapak kakinya belum basah, belum keluar, Musa pamit. Ya, Harun alaihissalam jaga di situ. Itu sudah sebagian kaum yang terwarisi tadi yang saya katakan. Ya, yang hatinya belum bersih sepenuhnya. Ada golongan baik, golongan ragu-ragu, golongan nyeleneh. Yang nyeleneh ini juga dibagi beberapa bagian lagi nanti. Ada yang fokusnya di bidang, hati-hati ya, di bidang ekonomi.
Ada yang fokusnya nanti di bidang militer, awas ada fokusnya di bidang spiritual, dibagi 3 bagian ini. Dan sampai sekarang itu akan ditemukan karakternya. Mirip-mirip begitu, nggak berubah. Ini menunjukkan janji Allah itu nyata. Saya ambil ke bidang yang spiritual dulu. Aduh bosan nih, Musa belum pulang-pulang. Harun, ada nggak kira-kira versi Tuhan yang nampak di hadapan kita yang bisa kita sembah tuh? Maka kreatiflah Samiri itu, bid'ah pertama yang dilakukan pada masa itu. Bikinlah dari anak sapi lembu itu, ya, yang dihiasi dengan emas, kemudian ya macam-macam kita sudah tahu kisahnya. Selesai sampai situ menyimpang. Nah, ketika menyimpang ini nggak bisa dikendalikan oleh Harun alaihissalam, karena karakter Yahudi itu kalau sudah begitu kekeh itu dilakukan. Ini udah merasa benar sendiri. Harun diancam, kalau kamu mencoba menghentikan, eksekusi, bunuh. Dan ini sudah terbawa nanti ke faksi genealogi militernya. Ya, maksudnya militer di sini keras untuk membunuh, untuk itu nggak ada. Kalau sudah apalagi bukan dari klannya, itu nggak dihitung, nggak dihitung. Dan ini yang saya katakan tadi terwarisi oleh sifat-sifat Fir'aun, keganasannya. Fir'aun tuh nggak ngitung, kalau bukan dari kami nggak dihitung. Itu dibawa, tertanam betul itu dalam benak dari golongan ini, dari klan yang sebagian pemikiran tadi. Jadi kalau antum lihat sekarang rumah sakit, apakah gereja atau masjid dibom dan sebagainya, itu nggak ada hitungan bagi mereka. Yang penting bukan dari genealogi mereka, bukan dari silsilah keturunannya, bukan warganya. Kalau bukan warga kami nggak apa-apa, nggak dihitung. Ya. Cuma manusianya aja sekarang kok pada diam gitu. Ya. Balik. Supaya kita masih punya waktu nih. Jadi dalam kondisi itu ada penyimpangan. Menyimpang. Ini penyimpangan yang paling pokok. Karena asalnya spiritual. Pondasi hidup kita itu spiritual di sini. Dan dibebaskannya mereka dari Firaun karena kekuatan spiritual Rasul yang turun. Nabi Rasul. Penyimpangan pertamanya itu dihabisin lagi. Setelah sukses dengan itu, dihabiskan semua perjuangan Musa dengan penyimpangan itu. Makanya saking kesalnya Musa ketika pulang mendapati demikian, ya, saudaranya dulu yang ditarik jenggotnya itu. Kamu kok nggak bisa jaga ya Musa sebentar, jangan nanti jadi fitnah. Ya, kita berkelahi, mereka malah kemudian mengklaim itu sebagai sesuatu kebenaran bagi mereka, sehingga menyimpang dari kita, ya kan? Maka apa yang terjadi dijelaskan begini, marah Musa, dihancurkan kemudian lembunya itu, Samirinya dihukum. Nah, disinilah kemudian diabadikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf. Di ayat yang kita mulai dari 155 tuh. Ya. Sudah? Dan Musa memilih waktara Musa, dan Musa memilih 70 orang, ya, sab'ina rajulan limiqatina, 70 orang dari kaumnya untuk bertobat kepada kami. Nah, di sini kita akan masuk kepada kata Yahudi. Lihat baik-baik. Begitu menyimpang, Musa merasakan, ya Allah, ini saya baru terima wahyu, kok umat saya jadi begini. Maka saking dalamnya penyesalan Musa kepada Allah, maka dipilih siapa yang masih bersih nih, yang nggak kontaminasi, yang tidak ikut-ikutan kepada ya, kreativitas bid'ahnya Samiri. Maka dipilih 70 orang. Nah, di halaman yang ke-169 paling bawah, ayat 155 ada. Baik. Dipilih 70 orang, lalu limiqatina, untuk datang kepada kami, kata Allah. Maksud datang itu dia menghadap untuk tobat. Dibimbing oleh Musa tobat kepada Allah. Di antara kalimat tobatnya diabadikan di Al-A'raf ayat 156 yang tadi, pindah ke halaman 70 ke atas. Inna hudna ilaika. Ya Allah, kami tobat lagi untuk kembali kepadamu. Jadi ketika salah, mendapatkan pedoman namanya hudan, pedoman itu diambil untuk kembali kepada Allah, itu bahasa Arab yang disebut dengan hudna. Yang ini ikrarnya, hudna, kami kembali lagi ya Allah untuk menaatimu, maafkan kami, ampuni kami ya Allah, kami berjanji akan menaatimu, beriman kepadamu, dan seterusnya. Orang-orang yang komitmen dengan ini semuanya disebut hadu namanya. Ini di mana ditemukan kalimat hadu di Quran? Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 62, paling kiri sebelah atas. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya ayat. Hadu ditemukan. Sifat dari ini mewakili karakternya disebut dengan Yahud. Kalau diikutkan ke sini disebut dengan Yahudi. Jadi Yahudi itu kalau kita temukan itu bukan nama orang. Jelas? Juga kalau mengacu pada pendapat pertama, kita bisa konfirmasikan bukan menunjuk pada silsilah keturunan dari Yahuda, bukan.
Tapi Yahudi itu memberikan kesan awalnya ditemukan kata ini pada perjalanan umatnya Nabi Musa alaihi salam, yang mereka kemudian menyimpang karena provokasi dan bid'ahnya Samiri itu tadi. Lantas kemudian dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam orang-orang yang tidak terkontaminasi untuk tobat kepada Allah, meminta petunjuk untuk mendekat, komitmen pada wahyu. Maka disebutlah dengan ikrar mereka, hudna, kami ya Allah balik lagi. Jelas sifat karakter itu supaya dibawa, diingat-ingat, jangan salah lagi kayak gitu, jangan salah lagi kayak gitu, maka disebut Yahud. Yang ikut itu disebut dengan Yahudi. Di asal Yahudi ini, asal Yahudi adalah orang yang ingin kembali pada jalan yang baik, pada jalan yang benar. Paham nggak sampai sini? Baik. Tapi apa yang terjadi? Setelah peristiwa ini, sudah Allah terima taubatnya, tapi yang salah tetap salah. Yang salah dihukum, yang benar kemudian diberikan masa tenggang untuk berkehidupan terus sesuai dengan ajalnya. Jadi yang ini sudah selesai dihukum, ini jalan. Tapi ya itu tadi yang nggak hilang dalam karakternya, tetap dalam perjalanan pun sifat ngiyalnya masih ada. Dibimbing ya Musa, bawa mereka, udah ya ilal ardil muqaddasah, ke tempat bumi yang suci, yaitu ada Masjidil Aqsanya di situ. Bawa ke situ. Saat dibawa itulah teman-teman sekalian sudah tinggal masuk, jaraknya sudah dekat, sudah tinggal masuk. Disampaikan bagaimana kita masuk, sementara di tempat itu sekarang sudah beraneka ragam sukunya, udah banyak yang kuat-kuat, bahkan ada suku hebat dipimpin oleh Jalut yang kita sebut dengan Goliat itu. Wah Musa, kami nggak mau masuk lah, di sana kami takut katanya kan. Nah ini saya konfirmasikan, penindasan yang berlangsung selama era Fir'aun itu membentuk karakter Yahudi ini, kalau disebut Yahudi, atau kalaupun dilekatkan kepada kata Bani Israel, sebetulnya membentuk karakter sifat takut yang sangat dalam. Jadi Yahudi itu sebenarnya penakut. Saya konfirmasi ya, Yahudi itu sebetulnya penakut. Nanti kalau satu saat Anda umrah atau haji, mungkin bersamaan dengan saya, misal satu masa, nanti saya ajak antum ke satu benteng yang waktu itu ada Yahudi Madinah. Di benteng yang paling populer di sana itu bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Jadi dari dulu untuk menutupi ketakutan itu mereka selalu membuat benteng-benteng besar sebagai perimeter supaya diisolasi di dalamnya. Nah itu diabadikan di surat Al-Hasyr. Makanya kalau sekarang antum lihat di wilayah Palestina yang diklaim itu, kan? Antum temukan benteng-benteng besar sebagai penutup, itu sebetulnya bukan menunjukkan ketinggian teknologi, kehebatan, bukan. Untuk mengonfirmasi sifat takut mereka. Itu sudah ada konfirmasinya. Ya. Nanti kalau mau lebih dalam lagi kita bahas tuh sampai ke kondisi-kondisi terkini, banyak pelajaran yang bisa dibahas. Tapi saya mau konfirmasikan, sampai saking sifat takut ini mengakumulasi, maka lahir sifat pengecut. Kata Musa diperintah, kita cuma diminta masuk, mereka nggak ganggu. Begitu masuk, sudah kita selamat. Ya, sudah. Innakum ghalibun. Udah, kamu ini yang jadi pemenang, nanti masuk pemenang. Maksud menang itu, udah selamat, hidup tenang di sana. Nggak akan diganggu oleh Jalut. Apa jawabannya? Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, gini aja. Kamu masuk duluan sama Tuhan kamu situ. Ntar kalau menang lawan Jalut, kabarin kami di sini, kami ikut katanya. Kami nonton dulu di sini. Coba Anda bayangkan tuh. Udah ditampakkan di hadapan mata mereka Fir'aun yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jalut itu, ditenggelamkan di Laut Merah, cuman dipukul tongkat kayu, bem, kebuka itu lautan, nelan mereka semua di hadapan matanya. Tinggal masuk, keluar kalimat Musa, ente aja deh, Tuhan ente masuk situ, bukan? Ya, kalimat Qurannya begitu. Idzab anta wa rabbuka, Tuhanmu. Jadi Tuhannya itu Allah, Yahweh, Allah, itu belum masuk ke hati mereka.